Kak, ceritain dong gimana itu proses mengubah secara kreatif tadi lagu Iya. Kak Pundak Kepala Pundak Lutut. Kerja Lagi. Iya, Itu itu. dia pertama kali seperti yang tadi aku ceritakan, ada satu scene peran aku diminta untuk menyanyikan sepotong lagu, kemudian Mas Edwin datang dan punya gagasan untuk menjadikan lagunya jadi full. Jadi di lokasi aku menulis, bisa dibilang aku menulis lagunya. Awal lagunya di lokasi, ini satu pengalaman yang baru buat aku, pengalaman yang menulis lagu yang cukup dahsyat, didampingi oleh seorang penyanyi senior. Don't see myself on the radio. Langsung nyanyi dia. Tapi kira-kira itu proses pengalaman yang baru gitu buat aku menulis sebuah lagu di saat lokasi syuting gitu. Dibandingin sama proses kreatif yang lagu-lagu kamu yang sangat liriknya dahsyat itu gimana? Ya kurang lebih sebenarnya sama soal penulisan lirik. Aku tuh kan nggak bisa nulis sesuatu yang memang gagasan-gagasan besar gitu. Tapi ini lebih kepada sesuatu yang sederhana gitu yang aku tangkap pada sehari-hari. Tema film ini juga menceritakan soal overwork, menceritakan soal lembur, soal pekerja gitu ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar situ gitu, dan sangat dekat sekali buat aku sehingga dengan mudah aku bisa menangkap gagasan besar filmnya dan bisa menyampaikannya dengan cara aku. Ya. Kalau My Kev, idol. Salpe. Kev, boleh ceritain dong, apakah kamu pernah punya pengalaman overwork sebagai influencer? Of course. Jadi buat teman-teman pasti juga semuanya pernah merasakan juga overworks, dan saya juga sama, content creator juga sama, sebuah pekerjaan bahkan yang saya pikir mungkin semuanya juga pernah merasakan bagaimana rasanya overwork, dan mungkin film ini akan membawa rasa teman-teman yang pernah overwork, makanya harus nonton tanggal 4 Juni nanti. Kalau selebgram nonton film ini, menurut lo, kalau para selebgram nih nonton film ini, menurut lo hal apa yang akan mereka bisa rasakan yang kayak, wah ini gue juga ngerasain nih, menurut lo? Selebgram ya? Iya. Kayak aku nih, biasanya kalau konten Atau konten kreator? konten kreator ya. Kalau selebgram beda lagi tuh. Kalau konten kreator kayak aku juga punya lot yang tinggi. Kalau misalkan lagi viral nih, lotnya tinggi, banyak pekerjaan, harusnya udah tidur, bisa 3 hari nggak tidur. Itu benar. Aku pernah 2 hari, nggak 3 hari. Kalau aku 2 hari pernah nggak tidur karena bekerja hanya untuk membuat konten. Tapi sebenarnya ya sama-sama aja. Kita pun pekerja kan gitu akhirnya, dan sama. Dan seperti yang film ini angkat nanti, pekerja yang overwork seperti saya. Kayak manggung ya lo ya? Kayak manggung. Ya mohon maaf, boleh diem-diem aja. Oh iya. Kameranya di sini doang. Kayak gitu ya. Sama terus biasanya nanti nih ya, gimana cara kalian berdua untuk kayak ngatasin kalau lagi overwork tadi gitu loh? Iya. Dailynya. Oh iya, kalau aku tentu saja aku adalah orang yang kalau kekurangan tidur memang tiba-tiba agak blow on ya, dan itu memang terjadi. Overwork salah satunya, dan aku belajar sampai hari ini masih untuk bisa menimbang kekuatan aku sendiri gitu ya, karena penting banget buat kita untuk punya find the right balance di saat pekerjaan sedang sangat menuntut kita. What do you think about it? English please. Kev, gimana rasanya main film di Edwin for the first time? Luar biasa, unreal, I'm happy, very very bombastic. Makanya dong, lebih Kira-kira apa sih yang akan yang akan penonton dapatkan sebagai penggemar Kak Kev pada saat melihat kamu nanti di film ini? Ngeri, karena nanti di sini banyak banget adegan saya. Yes. Saya sebagai aktor hari ini yang akan memberikan banyak sekali kengerian tapi juga sedikit kelucuan dari dalam. Seperti itu. Spill. Nanti akan ada sedikit acting seperti Si Joko Suto Braga berbaca. like that. scary. Actor. Scary. Kira-kira latihannya gimana tuh? untuk Latihannya sebenarnya nggak banyak berlatih tapi banyak berguru kepada Salpian. Waduh, jangan gitu. Dia yang banyak mengajarkan saya. Demi Allah. Biasa. Yes, sama. Maksudnya belajar untuk nggak ngobrol aja. Maksudnya kan kadang kalau di set aku pertama kali main film itu tuh sebenarnya deg-degannya karena
lawan mainku ada Amanda, ada Lutesia, ada Iqbal, ada Sal Priadi. Nah, sama Sal Priadi tuh Kev santai aja. Yes, like that. Enggak bercanda, pokoknya Tapi ya Bung Edwin adalah buat aku juga sutradara pertama aku ketika aku pertama kali main film, Bung Edwin yang ngajakin gitu, dan hari ini Kev juga diajakin sama Bung Edwin gitu. Jadi ya thanks to Bung Edwin juga udah memberikan kepercayaan buat talenta-talenta baru. Terima kasih Bung Edwin sudah membuka jalan untuk kita berdua di industri film yang luar biasa keren. Advice-nya Sorry, guys. apa ke advice ke Kak Kev apa Bro, waktu itu? ini anjir kan. Nggak ada. Dia di set kayak Tau nggak gini. apa yang paling menarik? Kev bekerja secara natural karena aku rasa juga memang punya kemampuan yang luar biasa. Itu kenapa Bung Edwin bisa percaya. Terima kasih. Film adalah satu hal yang menurut aku tentu saja nggak main-main gitu ya. Kita nggak bisa main retake begitu aja, betul nggak? Betul. Kalau kita misalnya rekam sendiri pakai handphone ya, menurut pengalaman aku juga, itu kan bisa ya kita kayak retake semau kita gitu ya. Yeah. Tapi di saat film memang situasinya berbeda dan Kev nailed it. Kev bisa melakukan pekerjaannya very well, itu yang Bro, thank you so much. yang buat aku jadi menyenangkan. Terus pada saat acting kan kemarin kan saya ikut di konten day itu, kamu cerita bahwa kamu melakukan itu sebagai bagian audition. Pada saat syutingnya itu kamu benar-benar melakukan atau ada improvisasi lagi? Kalau saya lagi syuting ya? Sorry, lagi syuting gimana? Apa kamu juga melakukan yang seperti yang kamu lakukan di video audition kamu itu? Iya. Nggak jauh beda. Bahkan Bung Edwin bener-bener sutradara. Aku nggak pernah bekerja sama dengan sutradara yang lain. Tapi Bung Edwin adalah salah satu sutradara yang sangat-sangat membebaskan aktornya untuk berekspresi. Jadi aku pertama, tapi aku dikasih kebebasan. Bahkan kayak Kev, rasain aja gimana kamu baca naskahnya, keluarin aja apa yang mau kamu keluarin. Makanya dari situ juga berterima kasih kembali sekali lagi sama Bung Edwin untuk pembebasan. Padahal aku pertama kali berakting di sini, tapi kebebasannya juga tidak pernah diatur oleh Bung Edwin seperti itu. Kira-kira ada kemungkinan nggak kolaborasi secara musik Sal dan Kev? Kita udah nulis lagu, tapi kita mungkin 5 atau 10 tahun lagi kita nggak pernah ada yang tahu. Kita berdua udah nulis lama. Yes. Udah nyanyi dong. 4 lagu. 4 lagu. Tentu saja tidak menutup kemungkinan Betul. bahwa NPD Yes. bisa bekerja sama dengan orang lain selain Salvia. Dia nggak mau. Iya. Oke, bisa langsung shout out aja teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, Jangan lupa nonton Monster Pabrik Rambut tanggal 4 4 Juni Juni 2026 2026. di bioskop seluruh bioskop di Indonesia kesayangan Anda. Jangan lupa untuk nonton sekali lagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Bye.